Halo, selamat berjumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang luas permukaan bangun ruang. Video kali ini akan terdiri dari dua bagian pertama dan bagian kedua. Di bagian pertama ini kita akan fokus membahas tentang konsep dan beberapa contoh soal. Kemudian di bagian kedua kita akan membahas latihan soal. Oke, langsung saja kita masuk ke luas permukaan bangun ruang. Untuk bangun ruang yang pertama, kubus. Nah, ini adalah kubus. Bagaimana cara mencari luas permukaan bangun ruang? Tentu cara yang paling mudah adalah dengan menggambar jaring-jaring kubusnya. Jadi di materi sebelumnya kalian harus kuasai tentang menggambar jaring-jaring kubus, dan ini adalah jaring-jaring kubus. Dari jaring-jaring kubus ini terlihat bahwa kubus mempunyai 6 sisi, dan di mana semua sisinya itu sama ya. Kalau kita perhatikan ini ke-6 sisinya ya sama semua. Jadi istilahnya sama aja, kita mencari luas permukaan bangun ruang itu sama aja mencari luas seluruh jaring-jaring kubus ya, sehingga bisa kita peroleh luas permukaan kubus adalah 6 kali sisi kali sisi. Nah, kamu perhatikan di sini sisi kubus berbentuk persegi. Ini adalah sisinya ya, sama semua. Maka luas persegi adalah sisi kali sisi, dan ada 6. Ini 1 2 3 4 5, ada 6 bangun yang kongruen sama, berarti luas permukaannya 6 kali sisi kali sisi. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ya, contoh soal, sebuah kubus dengan sisinya 10, atau bisa juga nanti informasinya rusuknya 10. Maka luas permukaan kubus kita menggunakan rumusnya adalah 6 kali sisi kali sisi. Jadi langsung kita peroleh 6 dikali 10 dikali 10, jadi sama dengan 600 cm². Mudah ya. Ini adalah untuk mencari luas permukaan bangun ruang. Oke. Yuk, next. Ke bangun ruang berikutnya adalah balok. Nah, di balok ini berbeda dengan kubus ya, walaupun sama-sama persegi ya. Kita langsung saja perhatikan dari jaring-jaring balok. Nah, di jaring-jaring balok ini semua hanya ada 3 pasang sisi yang sama. Yang mana? Yaitu yang ini. Kita perhatikan yang warna merah nih ya. Ini yang pertama adalah pasangan yang pertama. Kemudian pasangan yang kedua adalah ini, 2 alas dan atap. Kemudian pasangan yang ketiga adalah ini, sisi kiri dan kanan kita bisa sebutnya. Oke. Nah, jadi luas permukaannya adalah dengan menjumlahkan semua luas jaring-jaring balok itu, kita akan mendapatkan luas permukaan bangun ruang. Atau dengan rumusnya ya, 2 sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar mana? Kalau di soal maka ini adalah panjang, kemudian ini lebar, dan tingginya yang di atas. Panjang dikali lebar berarti adalah yang ini, yang alas ya. Ini panjang kali lebar tuh ini, panjang kali lebar. Ini juga panjang dikali lebar. Oke. Kemudian panjang kali tinggi, kita lihat panjang dikali tinggi. Oh, berarti sisi depan dan belakang. Maka inilah dia, panjang dikali tinggi. Atau ini berarti panjang dikali tinggi. Oke. Berikutnya tinggi dikali lebar. Tinggi kali lebar adalah sisi kiri kanan yang berwarna kuning. Ini adalah TL, tinggi dikali lebar. Ini juga berarti tinggi dikali lebar. Oke. Nah, berarti untuk mencari luas permukaan balok, kalian bisa menggunakan rumus ini, atau nanti bisa menggunakan cara analisa dengan memanfaatkan jaring-jaring baloknya. Oke. Untuk lebih mudah, masuk ke contoh soal. Nah, kita lihat di sini contoh soal ya. Panjangnya 20, ini panjang 20. Kemudian lebarnya ini lebar 6 cm. Kemudian ini tingginya 8 cm. Nah,
kita pakai rumus. Nah, berarti kalau pakai rumus kalian harus menghafalkan rumusnya. 2PL ditambah 2PT ditambah 2TL. Seperti ini. Jadi kita tulis dulu rumusnya. Kemudian tinggal dimasukkan saja angkanya. 2 panjang kali lebar, panjang 20 kali 6. Kemudian panjang kali tinggi 2 kali 20 kali 8. Kemudian 2 kali lebar kali tinggi atau TL sama aja 2 kali 6 kali 8. Kemudian akan diperoleh hasilnya yaitu 240 tambah 320 dan 656. Nah, ini syaratnya kalian harus hafal rumus, ya kan? Ada cara lain? Ada. Bagaimana kalau nggak hafal rumus? Berarti pakai cara analisa. Contohnya seperti apa? Seperti saya bilang tadi, kita menggunakan jaring-jaring kubus untuk mencari luas permukaan bangun ruangnya. Ya, jadi cara analisa seperti ini. Kita tahu bahwa balok itu mempunyai 3 pasang sisi yang sama, yaitu sisi alas dan atap. Ini pasangan yang pertama, kemudian ini pasang yang kedua, ini pasang yang ketiga. Nah, berarti luas alas dan atap ini panjang dikali lebar, panjang kali lebar. Kita lihat di sini panjangnya berapa? 20 kali 6. Berarti kita dapat di sini 2 kali 20 kali 6 sama dengan 240. Kemudian sisinya yang berikut apa? Sisi depan dan belakang. Ini yang kedua, sisi depan dan sisi belakang. Nah, kalau ini kita tidak menghafal rumus, hanya memperhatikan dari gambar. Berarti kalau depan dan belakang itu berarti ini panjang dan tinggi, yaitu 20 dikali 8. Maka akan diperoleh 2 kali 20 kali 8 sama dengan 320. Kemudian luas kiri dan kanan, sisi kiri dan sisi kanan, yaitu yang warna kuning, yaitu berarti tinggi dikali lebar. Maka kita akan peroleh 2 kali 6 dikali 8 sama dengan 96. Nah, luas permukaan balok berarti kita tinggal jumlahkan semua ini. 240 tambah 320 tambah 96. Maka diperoleh hasil yang sama, yaitu 656 cm². Oke, jadi cara mana yang mau kalian pilih bebas, bisa cara menghafalkan rumus. Kalau kamu kuat dalam hal menghafal rumus, kalau kamu tidak kuat menghafal rumus, ya pakai bisa analisa. Kita perhatikan aja baloknya punya 3 pasang sisi yang sama, kemudian kita jabarkan. Oke, ya jadi ingat matematika bisa lebih dari satu cara. Yuk next, kita masuk ke bangun ruang berikutnya, yaitu prisma tegak segitiga. Oke, apa itu prisma tegak segitiga? Prisma tegak segitiga ya berarti alasnya dan atapnya berbentuk segitiga. Oke, kita perhatikan di sini alasnya dan atapnya berbentuk segitiga dan 3 sisi tegaknya berupa persegi panjang atau nanti bisa juga persegi, tergantung dari ukurannya. Nah, sama untuk mencari luas permukaan bangun ruang ini, cara yang paling mudah adalah kita menggunakan cara analisa. Cara analisanya dari mana? Dari memperhatikan jaring-jaring prisma tegak segitiganya. Dari sini kita bisa lihat bahwa ada 2 pasang sisi yang sama, yaitu alas dan atapnya ini sama. Ini yang pertama sama. Ya, ini sama. Alas dan atap sama-sama. Kemudian ada ada 3 persegi, luas persegi, ya. Ini kita bisa sebutnya, jangan ini alas saja, ini atap. Nah, maka ini adalah persegi yang pertama, ini persegi yang kedua, ini persegi yang ketiga. Nah, cara mencarinya adalah kita cari semua luas alas dan atapnya, kemudian ditambahkan dengan luas persegi pertama, kemudian tambahkan dengan luas persegi kedua, dan ditambahkan lagi dengan luas persegi yang ketiga. Oke, jadi di sini tidak ada rumusnya, jadi kita main analisa. Ya, seperti saya jelaskan, ini ada 2 luas segitiga, yaitu alas dan atap. Ingat, luas segitiga apa rumusnya? Alas kali tinggi dibagi 2. Nah, perhatikan di sini. Tingginya ini adalah tinggi segitiga. Ini tinggi segitiga, bukan tinggi prisma, karena berbeda nanti. Ya, tinggi prisma dipakai untuk mencari luas segi 4 ke 1, kedua, dan ketiga. Oke, luas segi 4 pertama ya panjang kali lebar. Luas segi 4 kedua sama panjang kali lebar. Luas segi 4 ketiga sama panjang kali lebar. Kemudian luas permukaan ya berarti tinggal dijumlahkan saja semuanya. Nanti ini dijumlahkan semuanya.
Oke, kita langsung masuk ke contoh soal supaya lebih jelas. Sudah dibuatkan sini, lihat contoh soalnya, perhatikan. Nah, sebelum mengerjakan gini, kamu harus memperhatikan segitiganya dulu. Segitiganya ini adalah segitiga siku-siku dengan sudutnya ada tanda ini siku-siku bedanya. Ini tanda siku-sikunya di sini. Nah, perhatikan. Kalau kita gambar secara bebas, dipisah, maka akan seperti ini. Bukan bebas, kita pisah gambarnya. Maka dengan jelas ini adalah 4, kemudian ini adalah 3, seperti ini, dan ini adalah 8. Dari sini mana? Nah, berarti tinggi segitiganya adalah bisa 3, bisa 4, atau bisa dibolak-balik ya. Berarti kalau ini tinggi segitiga, tiganya, maka ini adalah alas segitiganya. Untuk apa? Untuk pakai rumus yang ini nih, masukin alas dan tinggi segitiganya. Oke, got it? Nah, kemudian tinggi prisma tegak segitiganya untuk apa? Untuk ini nanti dia akan menjadi lebar atau panjang ya. Oke, kita lanjutkan dengan menggunakan jaring-jaringnya. Nah, dengan jaring-jaring ini lebih jelas. Kita perhatikan di sini, ini adalah siku-sikunya di sini, maka ini 3, ini 4, ini 8. Maka lihat, ini sama, maka ini juga 4. Oke, ini 2, sama juga ini 2, berarti ini 3. Kemudian, nah tingginya 6 berarti adalah ini 6. Ini sama semua 6 berarti. Oke. Nah, ini juga sama, ini berarti 3 di sini. Ini 3. Ini 4. Kemudian ini juga 4. Oh, ini 1 ya. Ini 1 aja, 4. Oke, cukup jelas. Jadi untuk prisma tegak segitiga tidak ada rumusnya, jadi pakai analisa yang paling mudah adalah dengan menjumlahkan luas jaring-jaring prisma tegak segitiganya. Oke, langsung aja kita hitung. Di sini sudah ada luas dua segitiga. Dua luas segitiganya yaitu berarti di sini ya, alasnya bisa 3 atau tingginya 4 ya. Jadi 3 kali 4 dibagi 2. Seperti ini kita dapat 12. Kemudian luas segi yang pertama 3 dikali 6, ini luas segi yang pertama, ini luas segi yang kedua, ini luas segi yang ketiga. Oke, dengan mudah kita peroleh 8 kali 6 48, yang segi keempatnya 4 kali 6 24. Jadi luas permukaan bangun ruang prisma tegak segitiga tinggal kita jumlahkan semuanya. Jadi 12 tambah 18 tambah 48 tambah 24 kita dapat 102. Oke. Nah, ini cara analisa. Ada cara cepatnya? Ada ya. Ada cara cepatnya, ada. Ini cara cepat. Jadi yang cara cepatnya dari mana? Ini yang kita bisa kita bisa bikin cepat hitungannya. Jadi luas segi 4, 1 dan 23 ini bisa aja kita nyari luas totalnya itu sama dengan dari jumlah sisi segitiga itu dikali dengan tinggi prisma. Ini hasilnya sama. Nah, ini cuman adalah kalau sudah paham konsep ini, cara cepat ini bisa dipergunakan. Maksudnya apa? Kita lihat sini. Jumlah sisi segitiganya mana? Ini kan 3 tambah 4 tambah 8. Maka berapa? 3 tambah 4 7 tambah 8 berarti ini 3 tambah 4 tambah 8. Ini berarti 15 dikali dengan tingginya prisma yaitu 6. Maka ini kita dapat adalah 15 dikali dengan 6. 15 kali 6 berapa? 90 90 ya. 90 cm square. Nah, berarti luas totalnya bisa kita hitung di sini. Jadi luas permukaannya sama dengan ini 12 ditambah dengan ini. Jadi 12 tambah dengan 90. Nah, ini lebih cepat beberapa langkah, yaitu jadi dapat 102 cm square. Oke. Silakan mau pilih cara yang mana, cara yang step by step. Kenapa saya pilih yang awal ini? Karena adalah ini konsep. Kalau konsepnya kamu sudah ngerti, kamu bisa memilih cara cepat untuk mencari ketiga segi empatnya. Seperti ini jumlah sisi segitiganya
dikalikan dengan tinggi prisma, itu langsung dapat. Kemudian tinggal dijumlahkan dengan luas 2 segitiga alas dan atapnya. Oke, sekarang bangun ruang yang keempat adalah tabung. Kita perhatikan, bangun tabung itu terdiri dari 3 sisi, yaitu alas dan atap. Ya, kalau dibuat jaring-jaringnya akan seperti ini. Di sini kita lihat ini adalah alasnya. Kemudian lingkaran yang di atas ini adalah atap. Dan kemudian ini adalah selimut tabungnya. Nah, selimut tabungnya berbentuk persegi panjang, maka nanti mencari luasnya adalah panjang kali lebar. Cuman yang perlu diperhatikan, lebarnya ini ternyata adalah tinggi tabung. Ini jadi lebar. Nah, kemudian panjangnya ini sebenarnya adalah keliling lingkarannya. Ini panjangnya itu sebenarnya keliling lingkaran. Oke. Maka dengan cara analisa dari jaring-jaring tabung, kita bisa mendapatkan atau mencari luas permukaan tabung. Yang pertama adalah dengan ini, luas 2 lingkarannya kita cari, luas alas dan tutup. Kemudian kita mencari selimut tabungnya. Nah, kemudian jumlah dari keduanya adalah menjadi luas permukaan tabung. Jadi dari yang pertama 2 lingkaran ditambah dengan luas selimut tabung. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh. Ini contoh soal dengan jari-jari 7 cm. Kemudian ini adalah tinggi tabungnya 18 cm. Ini jari-jari atau R-nya 7 cm. Kemudian kita gambar dulu kita gambar jaring-jaringnya ya. Dari jaring-jaringnya kita lihat di sini ada alas dan tutup. Nah, luas alas dan tutupnya adalah sebuah luas lingkaran. Jadi sama itu didapat dari luas lingkaran adalah V kali R. Ini adalah V dikali R dikali R. Kenapa V-nya 22/7? Karena jari-jarinya bisa dibagi dengan 7 atau kelipatan 7. Nanti kalau tidak bisa dibagi dengan 7, maka V-nya bisa pakai yang kedua, yaitu 3,14. Oke, itu bedanya ya. Oke, nah kemudian kita hitung. Maka di sini dapat jadinya 2 kali 154. Jadi luas alas dan tutupnya adalah 308 cm. Nah, kemudian kita tinggal mencari luas selimut tabungnya. Luas selimut tabung bentuknya persegi panjang, panjang kali lebar, atau di sini panjangnya keliling lingkaran dikali tinggi tabung. Maka kita dapat luas selimut tabungnya yaitu V keliling lingkaran kan V kali D. Ini adalah V dikali D, dimana diameternya 14. Diameternya 14 dapat dari mana ini? Diameter adalah 2 kali R. 2 kali R. Kalau R-nya 7 ya berarti 2 kali 7 sama dengan 14. Jadi 14 cm diameternya. Dimasukkan. Jadi 22/7 kali 14 dikali 18 adalah tinggi tabungnya. Maka kita dapat di sini 792 cm². Oke. Kemudian jadi luas permukaan tabungnya tinggal dijumlahkan saja. 308 ditambah dengan 792 cm², atau kita dapat di sini 1100 cm². Nah, itulah. Oke, ini sudah kita siapkan latihan soal, ada 6 soal, yaitu nomor 1 sampai nomor 6. Kamu lihat di sini untuk nomor 1, 2, 3 dan nomor 4 ini adalah satu bangun. Kemudian untuk nomor 5 dan nomor 6 ini 2 bangun digabung menjadi 1. Oke, silakan dicoba terlebih dahulu. Kalau ingin mencari tahu bagaimana cara mencari, tentu yang penasaran yang nomor 5 dan 6 ya. Karena nomor 1, 2 dan 3, 4 kamu bisa lihat video diputar sebelumnya. Kamu tinggal perhatikan caranya. Untuk 5 dan 6 akan ada di bagian kedua. Oke, silahkan ditunggu. Luas permukaan bangun ruang bagian keduanya akan segera rilis. Oke, cukup sampai di sini. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video.